Halo semua teman-teman, selamat datang di video terbaru saya. Ini ada permintaan dari teman-teman, dari beberapa teman untuk saya mereview asuransi 3i Networks ya atau 3i Networks bacanya. Saya nggak tahu. Yang jelas saya sudah beberapa kali sih dengar asuransi 3i Networks ini. Bahkan teman saya sempat ada yang jadi agen ya. Nah, ini asuransi apa sih gitu ya? Jadi ini tuh adalah asuransi unit link ya. Kita baca saja. Carlink Pro, berikut ini ilustrasi tabel nilai investasi 3i Network unit link. Carlink Pro Mix, Sentral Asia Raya yang khusus dipasarkan melalui keagenan 3i Networks. Ya, jadi ini asuransi unit link. Worth it nggak sih? Recommended nggak sih? Nanti saya akan beri opini saya. Ya, jadi ini asuransi unit link ya, sudah dipertegas beberapa kali. Kita lihat langsung saja jadi cara kerja asuransi ini bagaimana sih? Pertama-tama saya mau masuk ke manfaatnya. Ya, ini ya, manfaat asuransinya ini ya pertama nilai investasi di akhir pertanggungan apabila tertanggung tetap hidup dan polis masih berlaku. Jadi kalau pemilik asuransi atau yang ditanggungkan masih hidup, jadi dapatnya nilai investasi saja. Dua, nilai investasi apabila polis putus kontrak dalam masa pertanggungan, ya yang pasti tidak akan untung ya. Ketiga, uang pertanggungan ditambah nilai investasi apabila tertanggung meninggal dunia. Dan selanjutnya asuransi ya berakhir gitu. Nah, ini saya langsung saja masuk ke ilustrasinya ya. Biar teman-teman langsung paham. Nah, ini contohnya. Usia masuk 30 tahun, pembayarannya 5 tahun. Ini saya note ya, tidak benar hanya 5 tahun. Karena dia harus bayar terus kalau mau perlindungan jalan gitu. Tidak bayar 5 tahun terus perlindungan seumur hidup, tidak begitu cara kerjanya. Kayak gitu, ini kan unit link gitu. Premi pokok 350.000 per bulan, UP-nya, uang santunannya, uang pertanggungannya 21 juta. Di masa pertanggungannya sampai 75 tahun. Alokasi jenis investasi Carlink Promix. Nah, ini manfaat asuransi yang dapat diperoleh salah satu di antaranya. Nilai investasi sebesar, ya ini estimasi. Ini saya agak tidak perlu bacakan karena ini adalah estimasi. Yang perlu teman-teman tahu itu adalah pertama ini nih. Jadi ada yang namanya alokasi premi atau biaya-biayanya. Nah, ini dia. Biayanya itu pertama biaya asuransi sesuai usia dan tarif premi proteksi. Kedua, nah ini yang gede teman-teman, biaya akuisisi sesuai tabel nanti kita lihat. Nomor 3, biaya pengelolaan dana maksimal 2% dari investasi yang dikelola. 4, biaya administrasi 25.000 per bulan. 5, biaya penarikan dana maksimal 2% dari investasi yang ditebus jika usia polis masih di bawah 1 tahun. Jadi kalau teman-teman narik usia polis masih di bawah 1 tahun, kena biaya 2% lagi. Nah, ini dia yang banyak nasabah mungkin tidak dijelaskan. Dari asuransi teman-teman ini di tahun pertama, tadi kan 350.000 per bulan, kali setahun kan 4.200.000. Dari 4.200.000 itu teman-teman, 60%-nya di tahun pertama dipotong atau diakuisisi untuk membentuk uang santunan. Nah, dari 100%, 40% yang masuk ke investasi. Jadi, dari 4,2 juta per tahun atau 350.000 per bulan, hanya 40%-nya yang masuk ke investasi. Tahun kedua dipotong lagi dari 4,2 juta per tahun atau 350.000 per bulan di tahun kedua dipotong lagi 25%. Di tahun ketiga sama, dipotong lagi 10%. Tahun keempat potong 5%. Tahun kelima dipotong lagi 5% dan 95%-nya yang masuk ke investasinya. Tahun ke-6 baru 350.000 per bulan atau 4,2 juta per tahun tadi full masuk ke investasi. Jadi bener nggak bayar 5 tahun doang? Tidak dong.
Kalau bayar 5 tahun doang, kenapa di sini dia sebutkan tahun ke-6 dan seterusnya? Tuh baca tuh, penting untuk diperhatikan. Mulai tahun ke-6 sampai usia 75 tahun, biaya akuisisi 0%. Pembayaran premi 5 tahun atau 60 bulan. Yang ada potongannya tadi 5 tahun. Nah, kalau top up ya misalnya mau top up ya itu ada biayanya tuh tahun pertama 5%. Di 95% yang masuk ke investasi. Ini kalau top up ya. Jadi itu teman-teman, tidak benar bahwa hanya bayar 5 tahun sudah stop. Habis itu nggak bayar, nanti dilindungi sampai usia berapa tadi? 75 tahun. Padahal bayar cuma 75 tahun. Bayar cuma 5 tahun dilindungi sampai usia 75 tahun, itu nggak benar. Teman-teman tetap harus bayar biar pelindungannya aktif. Kayak gitu. Jadi apalagi yang harus saya jelaskan? Ini asuransi unit link standar lah, memang seperti ini. Nah ini banyak nasabah tertipu tuh di sini. Ilustrasi tabel nilai investasi, premi 350.000 per bulan. Baca teman-teman, asumsi nilai investasi ilustrasi. Asumsi, diasumsikan dengan bunga rendah 6%, bunga sedang 14%, bunga tinggi 20%. Biasa penjual nunjukin asumsi yang tinggi 20%, itu bunga apaan gitu loh. Tahun pertama, tahun ke-6, tahun ke-10, lihat tuh bener gak bayarnya cuma 5 tahun. Kalau bayarnya cuma 5 tahun, mereka gak cantumin tahun pertama, tahun ke-6, tahun ke-10, tahun ke-20, sampai tahun ke-45 tuh yang bawah. Ya rendah 6%, sedang 14%, tinggi 20%. Yang mana yang bisa terjadi? Ya enggak tahu, kan ini asumsi saja. Yang jelas bunga ini di atas bunga yang dijaminkan oleh OJK dan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya jadi enggak terjamin. Gitu. Penting untuk diperhatikan, nilai investasi hanya sebagai indikasi saja. Nilai investasi yang terjadi bisa lebih besar atau lebih kecil dari asumsi yang diilustrasikan. Jelas ya. Nilai investasi adalah asumsi pada akhir tahun. Asumsi itu kata kunci banget. Nah ini tadi. Semuanya hanyalah asumsi. Tuh. Ya ini pengecualian ya. Ya kalau karena bunuh diri, karena melanggar hukum, perang, radiasi, cacat bawaan, dan kelainan, tidak boleh klaim uang santunan meninggal dunianya. Ya itu, jadi bagaimana menurut teman-teman, worth it enggak? Ini UP-nya kecil dan preminya juga memang kecil, tapi UP-nya juga kecil. Saya pribadi tidak recommended ya, karena kalau tujuannya proteksi, untuk proteksi artinya UP-nya itu harus gede, harus mencukupi ketika kita meninggal dunia, harus mencukupi untuk menghidupi keluarga sampai beberapa tahun ke depan ya. Kalau uang pertanggungannya hanya berapa tadi, 20 juta ya, kecil-kecil gitu ya. Ya memang preminya kecil, tapi saya tidak recommended ya produk ini. Karena nggak worth it. Kalau tujuannya menabung, rugi. Tujuannya proteksi, juga uangnya nggak berapa gede, kecil. Mending teman-teman beli asuransi yang murni jiwa. Itu kalau saran saya. Beli unit link ini untuk apa ya? Kecuali unit link yang berani kasih uang proteksi gede. Aksa Mandiri menurut saya oke, masih keren. Mereka berani kasih UP itu uang santunan sampai 500 sampai 1 miliar gitu dengan premi yang gak seberapa gede. Aksa Mandiri menurut saya masih bagus. Yang SPJ itu yang solusi perlindungan jiwa, terus juga after salesnya banyak, bisa diimbang mandiri manapun. Capek kira itu ya. Nanti kalau ada yang perlu saya bahas lagi dari asuransi ini, mungkin saya bahas. Sementara itu aja teman-teman, semoga bisa dipahami. Terima kasih.